Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kyai Haji Muntadi, Wakil Tanfid PCNO Jakarta Timur. Yang kami hormati seluruh Dewan Komisaris. Ada Pak Abba, ada Pak Kyai Abi. Yang saya hormati, saya perkenalkan sekaligus di Pak Kyai Abba, Komisaris, ini ada Pak Kyai Abi Kolak juga sebagai Komisaris. Yang saya hormati direksi, ini ada Pak Dirut, Pak Afrizal, biar kenal semuanya. Ini ada Pak Miftah. Pak Miftah itu dirut urusan barang, Pak. Kalau ada satu lagi direktur yang menangani pemasaran, yakni Pak Afif. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah tiba waktunya kita untuk melakukan penutupan setelah 3 hari full. Teman-teman, bapak-bapak semua mengikuti acara ini sampai 3 hari. Nanti akan kita umumkan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang lulus bersyarat, dan seterusnya. Kita umumkan, namun sebelum itu mari kita dengarkan sama-sama lagu Indonesia Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang Hubul Watan minal iman, wala takun minal iman, indatu al-watan. Indonesia biladi antaun warun waqoma, kullu mayyatika yauma qa'i'ayam qaimama, kullu mayyatika yauma qa'i'ayam qaimama. Usahati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, bangkitlah ya bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ini full 3 hari. Yang kedua harus mengambil langkah aksi nyata, action, transaksi, jadi member, bayar. Seperti yang sudah kita tentukan, belanjanya ada 500.000 untuk posisi silebah dengan membership 100.000 dan kontribusi pengembangan sebesar 20.000, sehingga total menjadi 625.000. Dan alhamdulillah yang sesi kali ini kemarin hari pertama diikuti oleh 18 orang. Hari kedua hanya tersisa luntur 2 kalau nggak salah ya. Ya, hari kedua luntur 2, jadi tinggal 16. Hari ketiga tersisa 12. Ya, dari 12 ini maka saya kasih informasi bahwa nama-nama yang saya sebut ini adalah lulus, kecuali ada keterangan lain. Pertama lulus adalah Bapak Asep Beni. Ya, nanti akan mau wisuda, akan menyerahkan adalah Pak Wakil Ketua. Yang kedua Bapak Abdul Wahid Zain. Yang ketiga Bapak Mat Sani. Nah, ini orang sudah lulus, sudah bayar semua. Dan ada Pak Muhammad Rodi.
juga sudah lulus. Semua sudah bayar, silakan keluar Pak. Dan saya perlu jelaskan juga di sini ada Pak Pak Ahmad Jufri. Pak Ahmad Jufri ini lulus. Ada Pak Slamet Riyadi lulus. Dan ada Pak Supriyanto lulus. Ya. Ada Pak Mustiko yang juga lulus, tapi lulus bersyarat. Karena apa? Karena beliau bayarnya pakai handphone. Handphonenya beliau serahkan kepada saya. Itu Pak. Di online masih 850. Jadi kalau dijual katanya masih 800. Aman lah saya. Ini jaminannya Pak Musiko. Ya. Jadi yang terpenting kita lihat kesungguhannya Pak. Nah, karena masih seperti ini, ya masih lulus bersyarat. Ya kan? Tapi lulus Pak. Ya kan? Kita minta beliau tidak lebih dari 24 jam, ya kan? Sudah bisa menggantinya dengan uang. Nah, baru lulus beneran nanti pada saat sudah menjadi uang. Nah, tapi lulus sudah statusnya. Jadi artinya lulus bisa menjadi tim penggerak. Nah, itu posisinya. Yang kedua, yang selanjutnya ada Pak Cecep Sumarno dan Pak Sueb Sahir. Beliau sampai detik ini tadi ketemu saya minta izin belum bisa bayar. Ya, sehingga saya belum bisa menyatakan beliau sebagai peserta yang lulus dari tim penggerak 100 orang ini. Tapi kalau beliau dalam 24 jam juga bisa mengganti uang, tiba-tiba nanti malam transfer, nanti malam itu itu berlaku Pak, lulus Pak nantinya. Kita kasih Pak. Tapi dengan syarat tadi hanya 24 jam. Enggak boleh lebih. Jadi kalau itu karena Bapak lulus bersyarat kan seperti ini, gitu ya. Jadi itulah Bapak sekalian yang saya hormati, kita ingin mencari yang terbaik. Maka itu kita berlakukan juga model-model pendidikan yang sangat ketat. Walaupun ini sesungguhnya pelatihan super camp ini yang seharusnya itu 3 hari 3 malam ya. Ya, tapi karena kita baru mulai, tidak perlu se-ekstrim itu dulu. Ya, itu saya kira mau Pak Mustiko maju ke depan. Pak Mustiko sampai udah lulus ini karena sudah ada barang di tangan saya. Sudah ada barang di tangan saya. Jadi nanti kalau muncul di sana kira tidak lulus. Oke ya, ini Bapak sekalian ya, ingin kita buktikan bersama, kita ingin mencari yang terbaik. Karena tim 100 penggerak itu akan menjadi tim yang sangat-sangat elit ketika kita menjadi member 10.000 orang. Ya, menjadi 10.000 orang, maka akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Maka itu penting untuk sama-sama kita ketahui bahwa tim penggerak ini harus melalui sebuah proses yang betul-betul terselektif dengan kualifikasi yang kita sudah siapkan. Saya kira itu, mohon Pak Keung tadi maju ke depan, diberikan sertifikatnya. Ya. Foto-foto ya? Oh iya, dipoto maju ke depan. Dia di videoin. Nah. Pak Asep Deni Pak, monggo. Maju. Ini kelihatan. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Asep. Oke, ada Pak Abdul Wahid Zain. Terus Pak, sampai yang disujeni. Terus Pak Asep, Pak Wahid Zain. Pokoknya sertifikat bagus sekali ini. Sama ya Pak. Sini Pak. 1, 2, 3. Pak Matsani. 1, 2. Ya, Pak Matsani sudah lulus, terima sertifikat. Pak Muhammad Rodi. Nah, Pak Muhammad Rodi Pak, ini luar biasa Pak lulusnya Pak. Dengan penuh perjuangan. Duitnya ke tangan lah. Tapi luar biasa semangatnya. Oh, anaknya dukung. Begitu lihat belanjaannya Pak, senang istrinya Pak. Uangnya langsung diganti. Terima kasih Pak.
dulu Pak. Pak Ahmad Jubri. Foto dulu. Ini luar biasa. Liku-liku perjuangannya luar biasa. Ya. Oke. Kamera action. Ya, Pak Ahmad Jubri. Pak Selamat Riyadi. Ya. Enggak Pak Selamat Riyadi. Oh iya, salam Covid ya. 3. Oke. Pak Supriyanto. Ya, Pak Mustiko, siap-siap. Salam Covid. Ya, sudah. 1, 2, 3. Oke, Pak Mustiko, maju depan. Nah. Ya, Bang. 1, Oke. 2, 3. Pak Rodi tadi belum kefoto. Diulang. Pak Rodi diulang, biar foto Pak Rodi. Diulang, biar foto. Biar istrinya lihat Pak nanti. Pak Rodi gitu ya. 1, Oke. 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Jadi Pak Jajan sama Pak Sahir, gimana? Salaman aja rekening sekarang BRI bisa ditransfer. Oh, berarti lulus bersyarat. Nanti ke depan Pak. Terima kasih. Nanti mau bayar sekarang, mau transfer, tenang aja Pak. BRI ya. Gak apa-apa, nanti ada teman-teman yang punya. Oke, ini Pak Jajan. Belum second Pak, tadi tanda tangan putaran. Oke. Mas Web gimana Mas Web? 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ada perjuangan. Jadi Mas Web gimana? Lanjut. Oh, menyusul. Oke, berarti belum dinyatakan lulus. Kalau ini pelatihan 3 hari bukan sekedar mencari ilmu, tapi juga ajang rekrutmen untuk mencari yang terbaik. Itulah Bapak-Bapak sekalian. Kemudian dengan cara seperti itu, Nusamat akan menemukan sumber daya manusia terbaik di Nahdlatul Ulama. Maka itu 100 orang pertama juga harus orang-orang Nahdien. Itu kira-kira Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan ini 100 orang akan segera kita temukan dan 100 orang ini nanti akan kita pertemukan dalam satu wisuda bersama-sama. Mudah-mudahan yang bisa mewisuda kita syukur ketua PBNU atau ketua PWNU lah. Nah, itu kalau sudah seperti itu tentu menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa di Nusamat ini. Saya kira itu sekedar laporan kepada Pak Kiai Muhtadi. Perjalanan panjang dari Nusamat ini adalah bulan ke-9 Pak. Dari memulai gagasannya sampai menjadi badan hukum yayasan, sampai menjadi PT perusahaannya, sampai bisa transaksi, sampai bisa menemukan teman-teman hari ini kumpul di ruangan ini prosesnya adalah sekitar 9 bulan. Maka ini sebuah perjalanan panjang yang insya Allah akan terus kita tidak bisa dihentikan lagi oleh siapapun kecuali Allah. Mudah-mudahan niat kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan doanya para kiai, dengan doanya para warga Nahdien, karena tujuan kita adalah dalam rangka mensejahterakan warga Nahdlatul Ulama dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Selanjutnya saya mohon Pak Kiai tadi untuk memberikan khutbah wadahnya. Khutbah penutupnya sekaligus memberikan nanti kata penutup diborong dengan doanya. Nah, gitu sekalian Pak. Monggo Pak Kiai. Diri ya. Berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Preskom. Preskom. Presiden Komisaris. Ya, boleh. Presiden Komisaris Nusamat Bapak Kiai Haji Harus Salim. Terus juga Kiai Aftah Arif selaku komisaris. Ada lagi Kiai Abdul komisaris. Kemudian direktur utama Rizal. Kiai Rizal. Rahmat Rizal. Gus. Gus. Banser soalnya Pak. Gus Pak. Kemudian direktur apa nih? Pemasaran. Purchasing ya. Oh, purchasing. Pak Miftah. Miftah. Serta para
peserta training Supercamp 100 Supercamp tim penggerak 100 tim penggerak Nusama yang berbahagia dan penuh semangat. Alhamdulillah, ini saya bisa berkesempatan hadir bertemu dengan para bapak saudara sekalian berkat inisiatif Ketua LP Lembaga Pelayanan Keuangan PCNU Kota Administrasi Jakarta Timur tanpa ada inisiasi kemudian lain dari action mungkin kita tidak akan bertemu di sini. Saya mendapat undangan untuk memberikan khutbatul wada. Rasulullah. Kita ya sambutan penutupan ya. Oke. Penutupan nanti doanya jam 2. Yang lain. Saya ada teks doa tapi supaya nggak terlalu bagus dan ada yang insya Allah lebih makbul daripada saya. Baiklah para peserta yang berbahagia yang telah selesai wisudawan para trainees tim utama penggerak Supercamp 100 tim 100 tim penggerak Nusama. Kalau bicara training bisnis kepada saya bukan bidang. Jadi dulu itu ngaji. Jadi kalau saya menyampaikan itu ya jangan sebagai guru, nanti keliru. Sama dengan baik atau rekod kepada guru yang belum usul. Kalau begitu, jadi cerita saja. Saya merantau ke Jakarta mungkin sudah hampir berapa abad. Pertama karena dulunya mengajar di pesantren, akhirnya ketemu juga mengajar. Mengajar gajinya kecil. Saya sarjana S1, satu kontrakan dengan saya tamatan STM, gajinya 950.000 pada waktu itu sebelum reformasi tahun 95. Dia sebagai maintenance golf. Saya 220.000. Waduh, pusing. Dilalah saya ketemu orang yang punya peluang untuk masukkan saya di perusahaan. Akhirnya saya tinggalkan ngajar di SMA dan bekerja di perusahaan bergerak pengiriman jasa tenaga kerja atau PJTKI itu. Zaman waktu Orde Baru itu, ujung Orde Baru itu masih jos sekali. Kalau sekarang jos sangat ketat. Ya, dengan gaji mungkin sekitar 600.000 karena komisi kan. Oh, berarti ada peningkatan. Tapi setelah saya pikir sekarang, sebetulnya saya pada waktu itu mengingkari karunia Allah. Saya santri, ya, sudah diberi tempat untuk mengajar, saya tinggalin. Nah, itulah. Tapi bagaimanapun juga ada hikmah. Yang tadinya di sekolah saya dipanggil Pak dengan rasa hormat, kerja di perusahaan lain dengan di sekolah. Pak, ini ada nih. Kalau udah dipanggil nama, ini kerjakan, saya nggak mau tahu, pokoknya selesai. Waduh, sakit hati kalau turun status sosial itu. Ya itu betul itu. Itu satu pengalaman yang sangat sini. Padahal dia itu biar pertamanya lebih mudah sekali daripada saya. Tapi ilmunya saya dapat. Dalam struktur perusahaan ada silakan ada istilahnya presiden komisaris ada, kemudian di bawahnya ada direktur utama, direktur produksi, direktur keuangan dan direktur pemasaran. Minimal ilmu itu saya tahu bukan dari ilmu di sekolah, tapi karena saya bekerja di perusahaan. Dan itu tugas saya menerjemahkan order yang masuk karena saya menjadi penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris karena PJTKI itu
mengirimkan TKW ke Saudi maupun ke Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Jadi masing-masing ada definisinya. Itu tiap tahun tiap bulan di Pampang. Manajer Timur Tengah Muftadi Faisal berangkat 7. Manajer urus pengiriman TKS Malaysia atau ASEAN itu 120. Ini yang Taiwan ada lebih sedikit, yang mungkin sekitar 50. Jadi itu Pampang, hasil kerja itu dipampang mingguan dan bulanan. Tujuannya memang untuk memotivasi, karena kalau hasilnya rendah itu kan malu gitu. Jadi saya terkejut itu dah. Tapi itu memang itulah cara kerja di perusahaan. Sedangkan saya seorang guru, ketika menasihati harus jelek 4 mata. Ini bukan hasilnya dipampang di dalam grafik. Prestasinya berapa? Nah, itulah beda antara perusahaan dengan sekolah. Cara bicara, cara menyikapi orang. Jadi itu pengalaman yang saya dapat. Sampai akhirnya tahun kedua saya dibilang makan gaji buta. Karena berangkatnya TKW itu paling 7, 10, tidak subur dengan. Akhirnya saya diberi alternatif. Bapak, ini cerita lucu juga sedih kan? Bapak sekarang udah nanti tugasnya pemberangkatan TKW ke Saudi. Bapak ikut saya ini saja namanya bicara ngobrol. Direkturnya gitu, orang begitu. Nanti saya gaji gitu. Saya hina sekali merasa kamu cuma aja kan menjadi teman ngobrol dia. Enggak lah Pak. Saya pergi aja. Udah kalau gitu sekarang ganti model. Ganti model bagaimana? Lisensi PJTKI Bapak yang pegang, Bapak memberikan fee $50 setiap satu TKW berangkat masuk ke perusahaan, tapi saya yang otoritas. Itu biasanya usulnya kalau untuk kota itu sampai $200 PJTKI. Sudah dipotong $50 untuk bayar fee karena pakai nama bendera perusahaan. 150 itu diputar untuk biaya operasional, masih ada sisa. Jadi seperti perusahaan di dalam perusahaan itu banyak terjadi begitu di dalam perusahaan PJTKI ini. Saya sangat tahu lah, cukup tahu istilah-istilah dalam PJTKI dan model pemberangkatan dari sejak TKW dirayu sampai ke Saudi. Saya ngerti prosesnya, cuma ngerti ilmunya, tapi bisnisnya saya tadi sampaikan ke HP Salim, bisnis itu bukan hanya ilmu, tapi mental juga. Karena apa? Begitu saya menjalankan sendiri dengan pakai bendera PT itu, tapi sisinya dibalik bukan saya digaji, tapi saya membayar fee gitu. Order banyak sekali. Sampai saya pernah dalam bulan puasa menerima order TKW 50 orang dengan komisi dari Saudi $950. Berapa itu? Hampir berapa sih? Saya menerima $40.000 waktu itu. $40.000 waktu zaman Soeharto itu kali 16.000. Wah, iya kan? Pernah ya? Setengah miliar duit itu. Setengah miliar. Disitulah bisnis itu bukan hanya ilmu, tapi juga mental. Kanan kiri sudah menghormati saya. Terus direktur utama, udah Bapak kembali lagi aja. Saya merasa mampu ini. Tetapi batas waktu yang ditentukan untuk bisa memberangkatkan TKW sampai itu tidak terpenuhi. Akhirnya saya dikomplain. Padahal uang sudah ditransfer. Bukan hanya dikomplain Pak. Ya Faisal tahu, ente kadzab. Saya dikomplain. Dibilang bohong. Kenapa? Karena tidak mampu. Betapa sulitnya mencari satu orang TKW apalagi yang sampai ratusan. Disitulah saya sadar bahwa bisnis itu bukan hanya ilmu, tapi mental juga itu.
mental juga. Mental yang mental baca, terus punya komitmen terhadap apa yang jadi. Nah, itu saya tidak bisa di situ. Yang akhirnya singkat cerita saya out dari perusahaan. Mungkin bukan fitrahnya kembali mengajar. Nah itulah barangkali yang bisa saya dapat adalah pelajarannya, bukan duitnya. Jadi saya kira di setiap perusahaan juga punya polanya sendiri, punya mekanisme atau sistemnya sendiri-sendiri, karakternya di dalam misalnya bisnis retailer atau bisnis PJTK. Kalau PJTK kan orang, kalau saya ceritakan dalam satu jam waktu mungkin tidak cukup, 1,5 jam, 2 jam juga pasti banyak sekali. Godaan-godaan yang namanya bagaimana di dalam penampungan TKW kan orangnya banyak. TKW kepada bos, kepada pengusaha, perusahaan, karyawan perusahaan itu kurang lebih taatnya sama kiai pada santri, karena dia ingin berangkat. Kalau ilmu taat kepada santri taat kepada kiai, karena ingin dapat ilmu yang berkah. TKW ingin berangkat juga, apa kata karyawan dalam perusahaan itu juga sangat ditaati, walaupun itu taat karena takut. Itulah ini fantasisa. Sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Berarti ini bakal dititipin di Nusaman nih. Makanya saya setuju seleksi yang sangat ketat, tidak ada belas kasihan, tapi memang benar-benar profesional. Saya kalau dulu bos itu ada orang Bugis dari Riau datang ingin melamar kerja sesama Bugis, enggak, mending kasih duit, karena kalau menampung dia sebagai karyawan butuhnya panjang, kalau tidak ada ahlinya ngasih duit saja. Itulah karena profesional itu kan. Jadi mentalnya itu memang luar biasa. Sekarang menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar. Kalau ketemu saya sedih-sedih aja, karena memang saya bukan ahlinya, tapi ini ngotot waktu itu. Yang kedua ingin saya sampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis tentang bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah yaqulullah ana salisus syarikaini ma lam yakhud ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihim. Saya, kata Allah ini, Allah hadis qudsi berfirman, saya menjadi pihak ketiga bagi dua orang yang bersekutu, berserikat, selagi dua orang yang berserikat itu tidak saling mengkhianati satu sama lain. Kalau di antara dua orang itu ada yang mengkhianati, maka saya keluar dari persekutuan tersebut. Nah, ini terjadi di dalam apa yang saya lakukan di dalam perusahaan. Ini karyawan loyal, begitu tahu ilmunya dia keluar atau dia menelikung. Kan begini, kita perusahaan punya agen, punya perwakilan di luar negeri. Agen ingin mendapat lebih murah langsung kepada daripada kepada PJTK perusahaan. Di bypass. Nah ini di mana-mana banyak terjadi begitu. Nah padahal kalau ada loyalitas di situ, maka di situ Allah bersama. Kalau sudah ada pada lingkungan, ini semestinya saya kenal sama Pak Kiai siapa ini? Selamat. Lewat Mas Afta. Setelah 1 kali 2 kali jalan, saya langsung. Nah, itulah namanya bypass. Itu harus minum. Saya keluar dari padanya, kata Allah SWT. Sudah tidak bersama Allah, bersama setan. Itulah salah satu mungkin yang namanya komitmen bisnis. Takut kualat. Tapi kalau bisnis itu hal yang
koordinasi kalau kita berpisah baik-baik. Nah, itu yang harus menjadi pegangan kita. Yang berikutnya, saya aktif di Facebook. Itu ada teman nulis di Facebook, NU itu kalau mengharapkan pengusaha NU yang besar menjadi kapitalis akan sulit. Mentalitasnya tidak diciptakan untuk itu. Jadi yang paling mungkin adalah kalau besar ya koperasi. Kerja mentalnya nggak mampu. kalau memang produknya bukan produk NU mungkin ya kapitalis sudah. Mendarah daging menjadi bagian daripada hidupnya. Jadi saya kira dengan ini kan semacam multi level ya. Jadi Ini kau super kapitalis berarti. Sama. Prinsip operasi tadi. Nah, karena ada cashback Dan bersama-sama. ini memang bagaimana kita bisa jadi ngobrol ya kita kan saya kan bukan sumber berita, bukan ya Giant berapa tempat tutup itu retailer, terus 7-Eleven tutup, artinya retailer itu tutup. Nggak tahu kita faktornya apa karena jual beli online sudah menjadi tren atau karena ada pesaing baru. Ya, kayak gini kan termasuk pesaing baru. Ini kalau dalam ilmu marketing apa namanya? Pemimpin pasar, ya, penentu harga itu pemimpin pasar. Ya. Kemudian ada pesaing yang produknya hampir sama tapi bisa membuat pelaku penentu harga itu oleng. Kemudian ada caruk gitu ya, yang ngambil dari produk lain. Ya, saudaraku, inilah para peserta yang sampai akhir di penutupan batch ketiga dari Supercamp 100 tim penggerak Nusamat. Dinyatakan lulus 10 orang, 1 orang bersyarat, 1 orang tidak lulus. Itu saudaraku, jadi semuanya sudah mengikuti pelatihan selama 3 hari dan penutupan ini ditutup oleh Wakil Ketua Tanfidh PCNU Jakarta Timur Bapak Kiai Haji Muftadi dan juga Bendahara Umum PCNU Jakarta Timur Bapak Insinyur Agung Permulo. Mudah-mudahan dengan penutupan ini akan menambah semangat kita untuk berjuang di NU, untuk membesarkan ekonomi umat NU dan membesarkan warga masyarakat Indonesia. Terima kasih, sukses selalu bersama Nusamat.